Selamat pagi Bunda-Bunda. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bunda. Selamat Assalamualaikum pagi. Bunda-Bunda semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Arina. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Ini mungkin sedikit ada kendala sinyal ya Bunda. Baik, siap. Mau nggak latar belakang ini? Kita tunggu sampai pukul 9.00 ya Bunda. Baik, siap. Taruh di belakang. Jam 9. Tapi masih pendaftar. Kita mulai acara parenting pada hari ini ya Bunda-Bunda. Apa suara saya terdengar? Terdengar? Ya, terdengar, Bu. Oh, nggih. Nggih. Mohon maaf sinyalnya kok agak gangguan sedikit. Mohon maaf jika kurang kedengaran suara saya. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati segenap badan pengurus harian PAUD Cita Sakina. Yang kami hormati Ibu Arina Restian SPD MPD selaku pemateri pada parenting pagi hari ini. Yang kami hormati Kepala Sekolah TPA Cita Sakina KB Aisyah 24 dan TK Aba 33 Karangploso serta guru atau bunda pengasuh serta bunda guru TK
KB Aisyah 24 dan TK Aba 33 Karangploso. Yang kami hormati wali murid KB dan TK Aisyah. Pertama-tama, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, saya akan membacakan rundown acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Badan Pengurus Harian, kemudian yang ketiga adalah pengenalan Badan Pengurus Harian, yang keempat materi parenting, yang kelima adalah sosialisasi pembelajaran daring, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yakni adalah sambutan dari Ibu Dr. Randa Nurul Muamalah. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Amma ba'd. Kepada yang kami hormati Bapak Ibu Badan Pimpinan Harian Aisyah, PAUD Terpadu Aisyah Karangploso yang kami banggakan, dan kepada yang kami hormati Bunda-bunda Kepala Sekolah beserta jajarannya yang kami banggakan, dan kepada yang kami hormati dan sekaligus kami banggakan Ayah Bunda Wali Murid TPA, KB, TK Aisyah Karangploso yang kami sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat, hidayah serta ridhonya kita semua dapat bersilaturahim di pagi hari yang insya Allah penuh berkah ini. Atas nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah dikaruniakan kepada kita semua, marilah kita selalu mensyukurinya, hingga Bapak Ibu serta bunda-bunda dan bapak-bapak sekalian, karena di kondisi saat ini yang terpenting bagi kita adalah iman kita tetap terjaga dan kesehatan kita selalu mendapat ridho Allah. Amin. Baik Bapak Ibu serta ayah bunda yang berbahagia, pertama-tama kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu BPH yang mana atas dukungan serta kerja keras beliau-beliaulah sampai saat ini alhamdulillah atas ridho Allah juga TK kita, PAUD kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Begitu juga kami aturkan terima kasih banyak kepada bunda-bunda kepala sekolah beserta jajarannya atas kerjasamanya serta kerja kerasnya hingga alhamdulillah meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini kita masih dipercaya oleh masyarakat untuk mendampingi putra-putri beliau-beliau dalam menimba ilmu di tingkat PAUD. Dan begitu juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ayah bunda yang sudah mempercayakan kepada kami untuk mengamanahkan atau menitipkan putra-putri panjenengan semua kepada kami. Insya Allah atas kerjasama dan dukungan bunda, ayah bunda juga kami akan mengemban amanah yang panjenengan percayakan kepada kami dengan semaksimal mungkin akan mendampingi dan menyampaikan ilmu-ilmu yang sesuai dengan dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ayah bunda yang kami hormati, pada kondisi seperti ini tentunya ayah bunda juga harus
mengetahui dan juga menyadari bahwa otomatis proses belajar mengajar kita tidak sama dengan pada saat normal. Karena memang kita tahu bahwa saat ini pandemi ini sangat mempengaruhi dalam segala gerak kita, baik dalam sektor pendidikan, ekonomi, maupun dalam sektor apapun. Jadi mari ayah bunda kita minta dan kita mohon dengan sangat untuk selalu bisa menerima apa yang kami sampaikan, terutama dalam hal proses belajar mungkin tidak seperti sebelumnya ya Bunda. Jadi harapan kami meskipun dalam kondisi seperti ini, ayah bunda terutamanya harus lebih memperhatikan dan mendampingi putra-putrinya dalam menggapai cita-citanya. Sehingga ada kesinambungan antara bunda-bunda yang di sekolah dan juga ayah bunda yang di rumah. Jadi mari kita kerjasama, kita tingkatkan kerjasama kita, karena bagaimanapun juga kesehatan adalah yang utama. Oke, pendidikan juga penting, tapi bagaimanapun juga kesehatan kita harus kita utamakan. Baik ibu-ibu dan ayah bunda serta bapak-bapak sekalian, karena mengingat waktunya yang sangat terbatas, sehingga kami ucapkan selamat ayah bunda yang tahun ajaran baru untuk bergabung dengan lembaga pendidikan kami. Semoga atas kerjasama serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu apa yang telah nanti didapatkan anak-anak kita bisa bermanfaat untuk menyosong masa depannya dan mencapai atau menggapai cita-citanya. Amin. Terima kasih karena waktunya sudah lama. Kurang lebihnya kami juga atas nama BPH beserta bunda-bunda sekalian mohon maaf apabila ada kekurangannya dan apabila ada salah-salah kata atau tingkah laku kami atau pelayan kami yang kurang maksimal atau yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Terima kasih. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke acara inti, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu kepada para wali murid tentang siapa saja yang ada dalam badan pengurus harian. Yakni di bagian penasehat, yang pertama ada Bapak Sugianto Sarjana Hukum, kemudian yang kedua adalah Ibu Dr. Anda Lili, yang ketiga adalah Bapak Ramlianto SPMP. Kemudian dalam BPH untuk ketuanya sendiri adalah Ibu Dr. Nurul Muamalah. Kemudian untuk wakil ketua bidang pengembangan sumber daya manusia adalah Ibu Arina Restian MPD. Kemudian wakil ketua bidang pengembangan kurikulum adalah Ibu Valistia Rosiatul Maratin Nuro SPD MPD. Kemudian wakil ketua bidang humas adalah Bapak Musafa MPD. Dan yang terakhir adalah wakil ketua bidang Sarpras atau sarana prasarana adalah Bapak Novendra Setiawan STMT. Kemudian untuk sekretaris dalam BPH yakni ada Bapak Puji Sumarsono MED MPD. Kemudian bendaharanya sendiri adalah Ibu Siti Aminah AMD KEP dan Ibu Eni Ermawati SPD. Menuju untuk acara selanjutnya, yakni acara inti adalah acara pemberian materi parenting yang akan disampaikan oleh Ibu Arina Restian. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, 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 wa syukurillah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wa uhlul udatam min lisani yafqahul qaul amma ba'd. Suara saya terdengar jelas nggih? Jelas, Bu. Alhamdulillah, matur suwun Ibu Nurul. Terima kasih yang kami hormati Badan Pembina Harian, yang kami hormati pula Kepala Sekolah dari KB Aisyah 24 dan TK Aba 33 Karangploso, yang kami hormati Bunda pengajar serta pengasuh serta wali murid yang kami banggakan. Kemudian yang terakhir adalah yang kami cintai dan yang kami banggakan adalah siswa-siswi hebat baik dari KB Aisyah 24 dan juga TK Aba 33 Karangploso. Nah, mohon dinyalakan Zoom-nya, dinyalakan videonya supaya kami semakin kenal. Di sini ada adik siapa saja, begitu ya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah kami akan menyampaikan materi, begitu. Di sini ada teman-teman. Ini saya boleh menyapa dulu. Ada teman-teman, ada Bu Yesi Putri ini ya. Ibu Yesi Putri ini bersama si kecil begitu. Ini anu ya, ada yang PAUD sama TK kah, Ibu Yesi Putri? TK Bu ini. Alhamdulillah. Baik, ada Mbak Kalia. Ada Mbak Kalia cantik. Oh, ada siapa lagi ya di sini? Nah, ini ada Mas siapa ini ya? Ada Mas Ozil. Nah, di sini ada siapa ini ya? Ini ada Mas Reiki ya. Halo Mas Reiki. Mas siapa? Atta. Oh, Mas Atta, J. Nanti supaya kami ini ya sambil menyapa semuanya. Hai, Mbak Kaila. Say hello begitu ya. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian yang spesial tadi yang belum kami sambut adalah ada Kepala TPA yaitu Ibu Yeni matur suwun. Ibu sudah gayung sambut luar biasa sekali. Di sini adalah kegiatan yang pertama adalah silaturahim. Mohon saya izin untuk memperkenalkan diri. Saya Bu Arina Restian. Saya adalah dosen dari PGSD Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian kebetulan di sini sebagai PPH Badan Pembina Harian. Nah, sambil nanti Bu Arina akan memutarkan PowerPoint begitu. Nah, Bu Arina mau menyapa ini adik-adik. Nah, kira-kira yang hadir siapa saja ya ini ya? Wah, ini oh saya gitu ya katanya ini Mas Reiki ya. Oh ya namanya siapa? Mas Alta. Ah? Mas Alta. Oh, Mas Atta. Alta. Mas Alta, baik. Ada lagi siapa yang hadir kira-kira? Mas Ozil ya? Mas Ozil ini TK, ya TK betul ya Mas Ozil ya? Ya? Oke, pinter, Masya Allah. Di bawah ada lagi siapa ya ini ya? Bu Isya Fatul ini namanya anak siapa ya ini ya? Anak ganteng ini ya? Hah? Oh, Masya Allah. Ada Mas Zahran ya? Betul ya? Mas? Zafran. Mas Zafran. Luar biasa. Anak pinter-pinter di sini ya. Ada Bunda Mala. Bunda Mala dengan siapa Bunda Mala? Mala. Siapa? Kumala. Halo, Ibu Dokter Kumala. Oke, ada lagi siapa ya ini ya? Yang dengan Bu Arleni? Iya.
Alisa. Halo, Ibu Dokter Alisa, adik dokter Alisa. Masya Allah, alhamdulillah. Di sini alhamdulillah, terima kasih. Di sini Bu Arina akan menyampaikan materi untuk bunda-bunda, untuk adik-adik semuanya, gitu ya. Ayo kita senam jari ya, kita menyanyi bersama ya. Oke, ada yang belum disapa ya lainnya ya, nanti ya. Oke, ini ada Bu Yeti ini dengan kakak siapa ini ya? Fatimah. Oh, Ibu dosen Fatimah ini ya. Oke, baik. Sekarang yang bergabung di Zoom, anak-anak hebat semuanya. Coba tangannya kita gerakkan ini yuk, 10 jari di depan. Ayo, 10 jarinya mana? Aduh, pintar semua. Oke, berhitung dulu ya. Berhitung pakai bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris, terus setelah itu kita bernyanyi sebentar ya. Oke, yuk. Oke, dipimpin sama Kak Ozil ya. Kak Ozil ini calonnya Pak Menpora. Nah, Pak Menteri, ayo Kak Ozil dipimpin yuk. 1, terus, oke. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Yeay, sekarang pakai bahasa Inggris. Nah, oke yuk. 2, 3, 4, 5, 6, Wow, ternyata di sini adalah anak-anak hebat semua ya. Oke, semuanya hebat, semuanya bisa berhitung dengan bahasa Inggris ya. Oke, sekarang pintar semuanya, Masya Allah, alhamdulillah. Oke, sekarang Bu Arina mau mengajak bernyanyi ya. Ada pohon besar. Mana? Tangan kanannya di atas yuk. Tangan kanannya di atas yuk. Ada pohon besar. Pohonnya namanya beringin. Ada hewan kecil namanya semut. Semut ya? Ada semut kecil yang naik di pohon beringin. Naik, pohonnya besar sekali. Ada turun hujan, deras sekali. Akhirnya semutnya turun karena kepleset. Satunya coba tangan kiri. Nah, kira-kira hewan yang paling kecil lagi apa ya? Ini ya, Kak Kalia. Halo Kak Kalia. Halo anak cantik. Hai. Kira-kira hewan terkecil lagi selain semut apa, Nak? Hah? Apa? Hah? Kutu. Yang di pohon hewan yang paling kecil apa? Ulat. Ulat ya? Oke, ulat. Ada pohon beringin. Ada pohon beringin. Pohon beringin itu sangat besar sekali. Ada ulat kecil yang naik di pohon beringin. Ada ulat kecil yang naik di atas. Tiba-tiba sekali ada cuaca panas. Setelah itu mereka jatuh. Semutnya ini ya, ulatnya jatuh ya. Gitu ya. Jatuh ya. Oke, sekarang ini ya. Sekarang lagu yang kedua. Ini ya, tadi ada yang memimpin ya, namanya siapa nih ya? Oh, Mas Adiatma. Mana Mas Adiatma? Nah, Adiatma Albi. Ya, Mas Adiatma Albi ya. Halo. Kakak Adiatma Albi ya.
Betul. Oh, oke. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi, dum dum. Kalau kau suka hati, injak bumi, dum dum. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tak boleh keluar rumah. Kenapa tidak boleh keluar rumah? Kira-kira ada apa ya? Karena apa? Virus. Cerdas. Anak-anak hebat semuanya ada di sini, betul. Karena ada virus. Betul. Namanya virus apa, Nak? Pintar sekali. Terima kasih mama-mama, papa-papa sudah mengedukasi anak-anak tentang virus corona. Pinter ini ya. Ada Mas Gowanteng pakai baju hijau, namanya siapa ini? Hah? Mas Dava. Mas Dava. Namanya virus apa, Mas Dava? Namanya virus apa? Winter. Virus. Karena ada virus corona ya. Oke. Terima kasih. Hari ini Bu Arina akan menyampaikan materi ya. Akan menyampaikan materi. Sebentar. Nah. Oke. Sudah nampak? Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak hebat sudah bergabung. Terima kasih anak hebat semua bergabung. Terima kasih sudah menyalakan web semua. Ayo belajar bersama-sama. Makasih ya. Pinter semuanya. Saya doakan kelak menjadi orang sukses semuanya. Amin. Ya. Oke, hari ini Bu Arina akan menyampaikan materi berkaitan dengan persiapan dalam wali murid, persiapan dalam ustadzah semuanya, persiapan dalam mempersiapkan anak-anak yang hebat semuanya. Nah, hari ini Bu Arin akan menyampaikan tentang psikologi anak di era digital. Mama-mama, papa-papa yang kami hormati, serta bunda-bunda semuanya, mohon izin akan menyampaikan tentang materi hari ini. Terima kasih anak-anak, yang sangat pintar sekali, yang sangat cerdas sekali. Bu Arin bisa melihat dari sorotan matanya. Jadi mereka insya Allah tumbuh dengan sempurna, tumbuh dengan kelebihan masing-masing, tumbuh dengan potensi anak masing-masing. Oke ya. Oke, sekarang mute-nya dimatikan yuk. 1, 2, 3, hop, sunyi. Nah, oke ya. Nah, mama-mama, kemudian ustazah semuanya, kemudian papa-papa yang hadir di sini. Tadi ada papa mamanya hadir. Luar biasa, 2 jempol dari kami. Itu menunjukkan bahwasannya di dalam keluarga saling support. Nah, misal dengan mamanya saja tidak masalah. Yang penting
mamanya hadir atau papanya hadir atau wali muridnya hadir, itu adalah bagian dari mensupport adik-adik gitu ya. Terima kasih sudah menyalakan webcam. Nah, mama-mama semuanya yang dirahmati oleh Allah, sekarang itu musimnya adalah pandemi COVID-19. Apalagi sekarang adanya PKMM, pembatasan wilayah Jawa Bali, yang semuanya kita harus mematuhi yang namanya kesehatan, begitu mama-mama. Nah, mengingat hal itu, adik-adik harus disteril di rumah dulu, dipersiapkan makanan yang bergizi, disiapkan camilan kesukaan yang bergizi, hindari ciki-ciki dulu ya mama-mama ya. Sepakat ya? Sepakat. Jadi dihindari yang namanya ciki ya. Karena anak-anak ini adalah anak usia emas. Anak usia golden age. Golden age itu adalah anak-anak yang harus dijaga keseimbangannya, harus dijaga asupan gizinya. Gitu ya mama-mama. Mama kalau es krim gimana? Boleh. Mama kalau susu boleh? Boleh. Justru wajib. Nah, mama kalau ini es sirup boleh? Boleh tapi sangat diminimize ya supaya kadar gulanya tidak berlebihan. Kemudian kalau bisa dibuatkan asupan bergizi seimbang. Jadi susu anak-anak harus wajib. Nah, karena gizi asupan yang seimbang itu akan mensupport berpikir adik-adik lebih cepat. Mereka akan berpikir jauh lebih cerdas, jauh lebih memahami. Nah, karena gizi yang seimbang itu adalah pensupport ya, bunda-bunda semuanya. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini adanya pertumbuhan, mama, bunda, pertumbuhan adik-adik adalah sangat penting sekali, mulai dari penitipan, mulai dari KB, mulai dari TK, itu sangat menentukan pola berpikir atau gaya pemikiran. Nah, oleh karena itu, jika mama-mama, jika bunda-bunda, jika papa-papa melihat temuan anak-anak yang sangat aktif, yang mencoret-coret di dinding, dilarang ngamuk ya mama bunda ya. Janji ya, dilarang mengamuk. Nah, dilarang mengamuk, kalau mau mengamuk, tarik nafas dulu. Nah, sampaikan astagfirullah, sampaikan lagi. Tarik nafas, alhamdulillah diberikan karunia anak-anak yang lucu, cerdas, cantik gitu ya. Karena apa? Anak-anak itu diciptakan dengan kasih sayang, didukung dengan kasih sayang, mereka akan tumbuh dengan kasih sayang yang tinggi. Nah, kemudian apalagi sekarang daring ya, Mama Regi ya. Daring itu pasti ini ya, pasti semakin lama pasti ada yang namanya penugasan, pasti yang nanti namanya adanya koordinasi. Mama-mama jangan lupa tugas ini dikumpulkan, harus tetap semangat. Nah, misalkan anaknya sedang tidur ya ditunggui. Nah, kecuali kalau pagi dibiasakan sholat subuh dulu, kemudian mandi terus makan boleh, atau sholat subuh kemudian mandi terus makan, monggo pulangnya dibalik. Pokoknya dibiasakan anak untuk tanggung jawab. Nah, sayang boleh mama, tapi harus diajarkan kemandirian. Nah, karena anak-anak yang sekarang itu mama, itu sama Allah diciptakan kelebihan grafik kecerdasan. Coba deh, mama ingat nggak ketika masa kecilnya mama dan masa kecilnya anak-anak jauh lebih pintar yang sekarang toh? Karena Allah sudah menurunkan kecerdasan yang lebih. Nah, oleh karena itu kecerdasan yang bertambah, otomatis keaktifan bertambah. Kalau dulu masa zamannya mama-mama,
sangat santun, tunduk, kalau sekarang perlu diarahkan. Sehingga ada yang melukis di tembok, biarkan itu masanya. Ada yang melukis di tembok, biarkan itu masanya gitu ya. Jangan sampai dipukul, jedar melukai. Nanti akan ingat sampai dia besar gitu ya. Nah, anak-anak yang hebat harus nurut dengan orang tua. Harus nurut pada orang tua, itu kewajiban. Itu ya anak-anak ya. Nah, kemudian sekarang tumbuhnya adalah golden age, yang mana pertumbuhan sel otak tadi yang saya singgung. Mama-mama harus sebelum tidur di siang hari atau di malam hari, itu dibisikkan di telinganya. Itu adalah kondisi yang paling real, kondisi yang paling otentik untuk anak-anak merekam. Nah, jadi kondisi inilah yang sangat penting. Nah, Bunda Agustin, jadi ketika misalkan mau bobo istirahat siang, dibisikkan, anakku yang hebat, besok menjadi anak yang sukses, harus nurut dengan orang tua. Otomatis harus tahu kewajiban sholat. Nah, itu sudah mulai didengungkan gitu ya. Karena anak-anak itu ketika mau tidur, kemudian diberikan vitamin nasihat, itu sangat direkam dengan baik gitu ya. Nah, ketika mau tidur harus dihajar dulu, nangis, tidur dalam keadaan nangis. Dia nanti menjadi generasi yang lemah gitu ya. Biasanya saking ini ya aktifnya ya, sepedaan kemana-mana, kemudian tidak mau tidur, dipaksa tidur, kemudian nangis dalam kondisi tidur. Itu nanti sel di otaknya lama-lama putus satu. Besoknya lagi nangis sebelum tidur, putus dua. Nah, oleh karena itu, mumpung di usia ini ya, pertumbuhan sel otak, maka dukunglah, supportlah dengan positif statement. Nah, ini sangat penting sekali. Mereka akan bertumbuh mulai dari berat badan, mulai tinggi badan. Ini tidak lepas dari gizi yang seimbang. Mama Bunda, jangan lupa ya, dikasih susu, dikasih karbohidrat, dikasih sayur. Nah, bagaimana jika anak tidak suka sayur? Bisa jadi dikemas nugget, tapi di dalamnya ada sayur wortel untuk mata. Karena anak-anak yang sekarang ini tidak lepas dari gadget loh Mama Bunda. Ya, harus dikasih asupan wortel yang berlebih ya. Karena apa? Kemarin saya waktu monef keliling SD Semalang Raya, itu pakai kacamatanya tebel-tebelnya segini Mama Bunda. Nah, kalau di sekolah ini, kalau bisa semuanya matanya sehat, jiwanya sehat, dan alhamdulillah Mama Bunda sangat tepat sekali memilih di sekolah ini ya. Ada KB Aisyah 24, ada TK Abad 33 Karangploso, kemudian ada Cita Sakinah. Nah, Aisyah 24 Cita Sakinah. Nah, alhamdulillah sangat tepat karena di sini kurikulumnya kita cek betul Mama Bunda. Kurikulumnya apakah sesuai dengan anak-anak, apakah sudah sesuai dengan bunda pengasuh, apakah sudah sesuai dengan KB, apakah sudah sesuai dengan TK. Di sini Mama Bunda dapat 2 jempol, serius. Serius. Di sini dari segi kognitif, afektif, psikomotor terwadai dengan baik. Apalagi ada keunggulan-keunggulan. Nah, gitu ya. Terus kemudian Mama Bunda, dalam hal ini, itu ada kecepatan pertumbuhan anak usia dini. Nah, oleh karena itu Mama Bunda, anak-anak sekarang itu masanya adalah masa gadget loh Mama Bunda. Jadi Mama Bunda, itu anak-anak sekarang tidak boleh pakai HP semuanya, tidak. Justru
boleh kok disupport pakai HP gitu ya. Karena didiklah anak-anakmu sesuai perkembangannya. Ya. Tidak boleh seharian tidak pakai HP. Boleh pakai HP, tapi ketika anak-anak usia ini yang boleh diperkenankan hanya game, Mama Bunda. Game ya, game edukasi. Misalkan ada game senam otak, kemudian ada game yang namanya apa itu? Game ini ya, game Roblox, kemudian ada game yang namanya game puzzle, ada game yang namanya game, banyak sekali game-game di situ gitu ya. Yang pasti untuk mendukung kecerdasan berpikir lebih cepat boleh. Tapi mama papa harus harus dikawal ya. Karena apa? HP itu sangat bahaya. Banyak sponsor yang lewat, jus. Tiba-tiba enak main game, tiba-tiba ada sponsor yang lewat, jus. Kemudian sponsor yang lewat itu untuk usia 18+. Wah, ini nggak boleh dipencet. Kalau di swipe up lagi, anak-anak mulai terjerumus, mulai masuk 18+. Dan itu nanti masuk lagi sponsor yang plus-plus. Nah, itu bahaya. Jadi harapannya papa yang tahu software HP bisa jadi disetting Mama Bunda. Ada penggunaan 1 jam sehari atau 2 jam sehari. Supaya mereka bisa menempatkan yang namanya mana hak, mana kewajiban, mana relax, mana enjoy, mana mengasah otak, gitu ya. Nah, lainnya gimana, Bu Arina? Saya judek kepala ini ya, karena anak-anak itu betul-betul sangat aktif gitu ya. Enggak apa-apa, itu ciri-ciri yang cerdas gitu ya. Nah, ciri-ciri yang cerdas ini harus disupport gitu ya. Nah, kemudian kita tidak lepas dari perkembangan yang namanya adalah bagaimana dia mulai menentukan sifat. Mama papa harus mulai diajarkan sifat bawaan itu mulai harus di-refresh. Mulai sifat progresif, kemudian sifat berbagi, sifat emosional, sifat sosial, sifat kemampuan, sifat keterampilan Mama Bunda. Mama Bunda yang saya sayangi, yang saya hormati, setelah ini di kamarnya adik itu ada tempelan timeline atau jadwal untuk adik-adik ya Mama Bunda. Jadi jam segini adik harus sholat, jam segini adik harus sekolah, jam segini adik boleh main, jam segini adik istirahat, biar jadi anak hebat. Kemudian adik jadwalnya mengaji dengan mama. Misal begitu, mama, curhat mama, saya ini bekerja mama. Oke, Bu Arina juga bekerja. Nah, gimana cara menebus itu bisa dilakukan? Tidak harus saklek, yang penting religius tertanamkan. Kemudian selain itu asupannya juga dipastikan gitu ya. Nah, karena apa? Anak-anak yang di usia golden age mulai KB, mulai TK itu betul-betul mereka pembentukan sifat. Jangan di-loss. Di-loss itu sembarang gitu ya. Nanti mereka akan tumbuh menjadi generasi yang liar. Di sini alhamdulillah tidak ada. Di sini semuanya terlihat sekali mama papa betul-betul dengan support yang tinggi gitu ya. Nah, nanti di sini ada keunggulan diajarkan juga loh bahasa Inggris karena di sini ada badan pembina harian namanya Pak Puji. Pak Puji itu adalah Pak Dr. Puji ya, PhD. Nah, karena beliau sedang menempuh S3 di luar negeri. Nah, pasti ilmunya akan ditularkan pada adik-adik semua, ya. Maka bersyukurlah Mama Bunda yang sekolah di sini. Serius, di sini banyak sekali keunggulan-keunggulan yang
berkompetensi, yang berkompeten gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, Mama Bunda harus tahu apa sih perbedaan dan pertumbuhan gitu ya. Nah, ada pertumbuhan, ada perkembangan. Pertumbuhan itu berkaitan dengan cek giginya Mama Bunda. Jadi Mama Bunda itu ya kalau di rumah ya, satu, jadi madrasah utama anak-anak ya. Kedua, jadi dokter. Ketiga, jadi chef ya. Keempat, jadi guru. Kelima, jadi dosen. Keenam, jadi apa? Manajer di rumah. Mama Bunda, Ustazah memang 2 jempol. Sama Allah diberikan kemampuan berpikir yang lebih. Mama ingat punya 6 gelar tadi. Belum lagi ada Bu Hana dan Bu Dian, ditambah lagi kepala sekolah. Ada 7. Nah, insya Allah ketika semua bangun pagi diniati bismillah, insya Allah Mama dalam memimpin rumah berbeda dengan yang bangun tidur langsung makan, berbeda. Insya Allah Mama di sini semuanya adalah orang terpilih, melahirkan generasi yang hebat semuanya. Mama, Bunda, mohon setiap pagi setelah bangun tidur ucapkan alhamdulillah masih diberikan umur, masih bisa melihat pertumbuhan anak-anak, masih bisa melihat suami tercinta. Ya, kalau mereka tidur cium keningnya ya Mama Bunda. Di sini ya, baik suami, baik anak-anak. Satu kata, bismillah. Jadi suami yang hebat bisa memberikan rezeki yang barokah. Nah, itu untuk suami. Kemudian jalan lagi ke anaknya. Bismillah, kelak akan menjadi anak solehah dan sukses. Dicium. Cuk. Kemudian anak kecilnya yang cowok. Bismillah anakku, kelak menjadi anak yang soleh, menjadi pemimpin Indonesia yang berakhlakul karimah. Cuk. Dibiasakan ya Mama ya. Mama, Bunda, Ustazah ya. Berbeda dengan bangun tidur yang tiba-tiba langsung sholat masak. Karena itu zat Mama, itu ilmu Mama. Itu di Amerika pernah diriset, pernah diteliti bahwasannya doa yang dimasukkan ke dalam otak, doa yang dimasukkan dalam asupan anak, dia menjadi generasi yang brilian dan tangguh. Tangguh itu penting loh Mama. Usia sekarang itu anak-anak harus dibekali tangguh, tidak generasi yang mudah menyerah. Karena dunia sekarang itu luar biasa, tantangan digital, tantangan penguasaan. Kalau semuanya tidak ditaburi dengan doa, kalau semua tidak ditaburi dengan niat baik, itu betul-betul Mama. Nah, kemudian ada tips lagi untuk Mama, Ustazah, dan semuanya. Ketika masak nasi, Mama, bismillahirrahmanirrahim. Jadikanlah keluargaku yang sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah, Mama Bunda. Nasi aja itu sudah terkandung, disimpan di perutnya suami dan anak-anak. Masya Allah. Insya Allah berbeda, Mama. Serius, Mama Bunda. Lakukan itu. Itu ilmu yang tidak sembarang diucapkan. Ya, setelah ini nanti Mama tugasnya membuat timeline di rumah. Rumah tangganya mau dicetak apa nih? Anak-anaknya mau disupport jadi apa nih? Itu tergantung Mama loh. Tergantung Ustazah loh. Tergantung ini loh, tergantung ibu, karena ibu adalah madrasah utama. Itu ya. Nah, kemudian adalah pertumbuhan ini sangat penting sejak janin, kemudian kematangan, gitu ya. Nah, ini semuanya Mama, Bunda, Ustazah
yang semuanya tidak lepas dari dimensi perkembangan anak, gitu ya. Roh parenting di sini adalah di sini, Mama. Di sana ada Kak Adiat Ma'albi, gitu ya. Kak Adiat Ma'albi ini harus diberikan semangat yang ekstra, gitu ya. Ye, katanya ini ya, katanya Mas Adiatma ya, tangannya di atas, katanya Mas Adiatma ya. Nah, ini harus tiap pagi harus diajarkan untuk sholat. Mas Adiatma kira-kira sholat nggak ya? Sholat ya? Oke. Sholat ya? Nah, ini senyumnya ganteng sekali. Wah. Nah, kemudian inilah peran-peran penting Mama Bunda. Ada perilaku baik dan buruk, ada moral. Kembali lagi adalah madrasahnya. Kalau sudah di sini madrasahnya adalah sekolah. Tiap pagi ustazah wajib seperti pramugari. Tiap pagi wajib seperti pramugari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh soleha. Hari ini materinya kita belajar tentang sains loh. Nah, misalkan ada sapaan begitu, wajib jadi pramugari. Nah, jadi pramugari itu didengarkan tidak didengarkan menjadi kewajiban. Nah, selain itu sambil disambut bahasa Inggris. Welcome children. Hi, how are you? Good luck, yes. Activity every day. Nah, jadi diberikan motivasi-motivasi sentuhan bahasa Inggris. Mama, Bunda, anak yang sekarang itu harus 3 loh yang dikuatkan kalau ingin menjadi generasi yang luar biasa. 1, agamanya dipegang teguh ya Mama Bunda. 1 agama. Kedua, ya, digitalnya Mama. Ketik digital itu ya kayak ini loh Mama, kayak dia boleh melihat HP, boleh. Mama Bunda. Ketiga, nah yang pertama adalah tadi itu agama, kemudian digitalnya, ketiga adalah komunikasi bahasa Inggris. Kalau ingin menjadi generasi yang plusnya 3, plus. Kalau reguler kan plusnya 1. Kalau ingin plusnya 3, menguasai 3 itu ya Bunda, siapkan 3 itu ya. Agama nomor 1 ya. Agama, attitude, moral nomor 1. Anak diajarkan baik itu sudah 2 jempol. Sepandai apapun ketika etikanya tidak bagus, maka turun. Kalah sama yang sedang tapi etikanya bagus. Anak sekarang sederhana, dari hal sederhana Mama Bunda. Dari lewat depan, hayo bilang apa? Permisi Mama. Permisi Ustazah. Bagian dari kecil menjadi kebiasaan. Gitu ya. Kemudian kalau dia makan, kemudian hayo kalau mau makan baca apa? Bismillah. Allahumma barik lana fima royaktana makina adzabannar. Misal. Ya. Jadi tubuh itu ketika ditabung sejak dini, insya Allah dia menjadi generasi pemimpin yang arif Mama Bunda. Itu ya. Apalagi di sekolah ini Masya Allah. Mama Bunda itu betul-betul dijamin qualified-nya, kurikulumnya, kepala sekolah yang kompeten, guru-guru yang hebat, ustazah yang menyenangkan, yang dekat dengan adik-adik, ya. Nah, boleh adik-adik sambil nyamil, boleh adik-adik ketika daring bosen sambil dibuatkan susu anget, ya.
supaya tidak jenuh Mama Bunda. Karena sekarang daring itu menjadi kewajiban, bagaimana tips Mama Bunda tidak jenuh. Nah, itu PR kita bersama gitu ya. Nanti akan ada session tanya jawab Mama Bunda gitu ya. Nah, kemudian moral, perilaku baik, selalu Bu Arin ingatkan, Bismillah saya akan menjadi ibu yang baik lagi setelah ikut parenting dari Bu Arina. Bismillah, Ustazah jadi lebih semangat. Bismillah, ayo Pak, dukung aku Papa, suamiku, dukung aku menjadi ibu yang baik ya, melahirkan, mencetak anak-anak yang betul-betul jadi pemimpin bangsa. Saya terlihat sekali di sini punya tabungan emas. Tabungan emas itu adalah tabungan kompetensi anak-anak Mama Bunda. Gitu ya. Nah, kemudian ada bahasa sama sosial. Mama Bunda, tahu nggak? Ada anaknya ada tetangga itu yang sering main HP, kemudian seharian full game, full sekali, kemudian akhirnya ada komunikasi speech delay. Akhirnya apa? Ketika ketemu, gitu aja. Adiknya ketika lewat, gitu aja. Ketika mau maem, atu, naona masih bahasanya begitu. Kalau tidak gitu, dia malas berbicara. Hati-hati Mama, kita harus mensupport anak-anak supaya tidak terjadi speech delay. Gitu ya. Speech delay itu karena dia banyak gadget, akhirnya speech delay, akhirnya komunikasinya menjadi kaku, dan kaku itu malas berbicara karena sudah asik dengan gadget, makanya tadi dijadwal. Ada kok aplikasi yang bisa di jam gitu ya, sejam langsung mati atau sejam langsung off, tidak bisa buka akses gitu ya. Jangan wifi-nya yang dinyalakan dimatikan, dinyalakan dimatikan. Biasanya nanti terjadi trouble di wifi ya. Nah, kemudian ada intelektual kognitif. Nah, di sini Bu Arina mau menyapa nih. Ada ustadzah semuanya yang intelektual kognitifnya bagus semuanya. Nah, sambil ini ya, mute-nya dinyalakan. Ada siapa saja ya ustadzah di sini? Ayo mulai dari Ibu Kepala Sekolah Bu Hana, yuk. Ya. Diperkenalkan sambil mengajar apa ya? Oke, perkenalkan bunda-bunda semuanya. Saya Bunda Hana. Nanti saya akan mengajar TKB 1. Yeay. Oke, lanjut ya. Oke, nah kita lihat lagi ada siapa ya anak-anak hebat ya. Ini loh Ustazah hebat. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Bunda Intan. Insya Allah akan mendampingi adik-adik kami selama belajar. Wow. Terima kasih. Lagi siapa ya ustazahnya ya? Mulai dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Dian yuk. Hai anak-anak hebat semuanya. Assalamualaikum Ayah Bunda. Ini kepala sekolah. Duduk. Waalaikumsalam. Saya Bunda Dian. Saya sebagai kepala sekolah KB Aisyah 24 dan nanti juga akan memegang kelas KA1. Wow, oke. Nah kan keren-keren ustazahnya. Oke, lanjut lagi yuk. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Halo semuanya, teman-teman. Hai, apa kabar? Alhamdulillah. Di sini ada Bunda Ana. Insya Allah nanti Bunda Ana akan menemani kegiatan bermain di kelompok TKB.
Oke, lanjut lagi. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Nama saya adalah Bunda Mira. Nah, nanti Bunda Mira akan menemani anak-anak di kelas TKA 2. Oke, Ustazah Amira. Oke, ada lagi kira-kira? Sampun Bunda. Sampun. Ayo kita semuanya nyanyi yuk. Terima kasih Ustazah, terima kasih Ustazah, terima kasih Ustazah semua. Terima kasih Ustazah, terima kasih Ustazah, semua yang akan mengajar kami. Salam, salam, terimalah salam dari kami untuk Ustazah yang memberikan ilmu semua, jadi orang hebat yang nomor 1. Terima kasih Ustazah. I love you. Gimana tangannya? I love you-nya gimana, Nak? I love you gimana, Dek? I love you. Gimana, Dek? Oke. Ada lagi yang belum tangannya gimana? Tangannya gimana? I love you Ustazah. Berikan ilmunya kepada kami semua Ustazah. Didiklah kami menjadi anak-anak yang hebat Ustazah. Kami akan menjadi anak yang baik Ustazah. Terima kasih. Halo, terima kasih. Semuanya gitu ya. Oh, oke. Oke. Nah, itu tadi loh sayangku. Itu tadi ada ustazah yang hebat semuanya yang akan mengajarkan adik-adik untuk belajar gitu ya. Oke, sekarang mute-nya dimatikan dulu yuk. Jus. Ting. Mute-nya dimatikan dulu yuk. 1, 2, 3, jus. Ting. Nah, ini bentuk apa? Siapa aja jawab? Ini bentuk apa? Ini bentuk apa? Kacamata. Oke, terima kasih Mama Bunda. Ini sebenarnya saya latih untuk ini loh, untuk digital gitu ya. Bagaimana Mama Bunda menguasai untuk digital, bagaimana Mama Bunda menguasai untuk ketika speaker berbicara itu mute-nya dimatikan, kemudian ketika merespon itu dinyalakan semuanya. Luar biasa semuanya. Di sini betul-betul Masya Allah, Alhamdulillah saya ditemukan Mama Bunda Ustazah yang sangat baik, BPH yang sangat mendukung dalam kegiatan ini. Insya Allah adik-adik kelak menjadi anak sukses semuanya ya. Siap ya jadi anak sukses dan anak baik ya. Oke, Bu Arina mau melanjutkan sedikit lagi. Nah, tadi ini ya, tadi ada intelektual kognitif gitu ya. Intelektual kognitif itu adalah dalam rangka ini tadi ustadzahnya semuanya intelektual kognitif, Nak. Jadi mempunyai keahlian masing-masing, terus kemudian lagi di sana nanti adik-adik akan diajak berpikir, mengingat, memecahkan masalah, brainstorming, kemudian ada tanya jawab, ada bermain kreatif. Nah, begitu ya. Terus kemudian adik-adik nanti juga diajarkan untuk religius, mengenal dirinya itu apa. Jadi anak-anak nanti Mama Bunda jangan khawatir, ustadzah semua di sini cerdas ya. Jadi bisa melihat kompeten peserta didik sehingga disupport. Oh, anak ini pintar membaca, jadi harus diimbangkan dengan motorik yang bagus. Nah, jadi begitu. Jadi jangan khawatir, insya Allah sekolah ini betul-betul sangat mensupport dan memaksimalkan ini ya, Ananda semuanya, Mama Bunda. Nah, kemudian sekali lagi Bu Arina berpesan hindari gadget berlebihan Mama Bunda. Ya, tadi terjadi speech delay. Speech delay itu awalnya dia pintar ngomong, kemudian jarang ngomong,
kemudian didukung HP yang berlebihan, akhirnya adalah tidak mau berkomunikasi, ya. Akhirnya tidak mau berkomunikasi, terus kemudian lidahnya kaku, kemudian ngomong seperlunya, hati-hati itu sudah ciri khas. Sehingga dari speech delay, otak itu akan bersinergi menjadi egois, cepat marah dan teriak. Nah, itu ciri-ciri loh, Mama. Wah! Wah! Itu ciri-ciri. Akhirnya apa? Emosinya meningkat. Bahaya loh, ketika anak-anak emosinya meningkat, tidak bisa yang namanya adalah mengkontrol. Sekali lagi, madrasah utama adalah rumah, adalah ibu, itu ya, adalah ustadzah. Nah, solusinya bagaimana, Mama Bunda semua? Solusinya adalah adanya kedekatan dengan ibu. Penting loh, Mama Bunda, jangan lupa sering dipeluk, dicium ya, anaknya ya. Itu ya, sering dipeluk, dipuk-puk. Kalau ayahnya, ini ada ayahnya Pak, ini ada Pak siapa ini ya? Ada papanya Pak, ada papanya Kalia. Nah, ini terlihat sekali sangat mensupport Dek Kaila gitu ya. Kemudian kita berbagi antara ibu, antara ayah itu berbagi, papa yang ngajarin itu ya, mainan seru-seruan ya. Oke, Ma. Jadi dalam satu rumah tangga itu adalah tim, gitu ya. Lakukan motorik untuk menghibur dan mulai meminimalisir gadget, Mama Bunda. Kemudian adalah adanya kebiasaan eksperimen di rumah. Ini penting ya Mama Bunda, seperti menanam bunga, seperti masak-masakan pakai tanah. Berani kotor itu baik gitu ya. Tapi di rumah aja gitu ya. Bunda gimana? Bu Arina gimana kalau kena virus? Virus itu adalah cuaca gitu ya. Kalau enggak gitu bisa jadi diganti yang itu loh, mainan pasir dari apa itu ya? Dari seperti malam, tapi anak sekarang bahasanya itu seperti ini ya, macam-macam ya. Macam-macam sekali mainan anak-anak yang sekarang. Nah, itu juga dibiasakan untuk eksperimen di rumah, gitu ya. Nah, terus kemudian lagi, Mama Papa yang saya hormati, yang saya banggakan, di sini ada karakteristik pertumbuhan anak-anak, Mama Bunda. Ada masa bertumbuh dan berkembang, meniru. Hai, Mama Papa dilarang bertengkar di depan anak ya, teret. Nah, jadi kalau mau marah, tahan dulu. Nah, diskusinya nanti aja. Karena anak itu meniru loh. Nah, ya. Ini Mbak ini betul-betul anak-anak sedang meniru karena golden age, meniru ya. Kemudian ketiga adalah peka. Anak-anak seusia ini tuh mulai peka. Misalkan Bunda tiba-tiba nangis di rumah mojok. Langsung si anak itu, Bunda kenapa? Oh enggak apa-apa ini loh. Nah, jadi harus tidak boleh nangis di depan anak. Nah, karena mau melahirkan generasi yang hebat loh, gitu ya. Kemudian keempat, kalau bisa sering didengarkan dengan ini ya, biasanya kalau enggak COVID gitu, biasanya dilihatkan gunung, pantai, kemudian hal-hal yang real. Kalau sekarang COVID, bisa jadi diajak ini wisata virtual Mama Bunda. Sekarang itu musim loh, wisata virtual, gitu ya. Nah, Ibu Yeti ini juga sedang diskusi dengan si kecil, pasti seru. Serunya itu, oh yuk diajak ke apa itu ya, wisata virtual gitu ya. Nah, karena itu banyak temennya itu. Ini kakak siapa ya ini ya? Di Bu Yeti namanya Ananda siapa Bu Yeti? Fatimah. Oke, ada Kak Fatimah. Kak Fatimah itu di rumah punya temen loh. Namanya Kuda Poni. Namanya kuda poni. Apalagi tuh Kak Fatimah itu?
Bawa kuda mainan poni. Bunda. Nah, itu bagus, itu mereka berinteraksi ya. Terima kasih Kakak Fatimah. Ini bagian dari mereka interaksi loh. Enggak apa-apa gitu ya. Bagus. Jadi kalau mereka punya kesayangan mainan, biarkan gitu ya. Biarkan gitu ya. Oh, ini juga ada ini ya. Ini punya teman juga ini di rumah ternyata. Nah, ini Kak Ayla ya, ini juga punya kuda poni juga ternyata. Nah, wow, banyak sekali gitu ya. Nah, kemudian ini yang menjadi irama alamiah, tidak hanya wisata tetapi irama siklus di rumah. Di rumah itu interaksi dengan mainan itu bagus ya. Bagus untuk merangsang mereka berpikir gitu ya, untuk menyayangi hewan kuda poni gitu ya. Mereka berhalusinasi bahwasanya dia hidup gitu ya. Nah, karena itu menandakan bahwasanya interaksinya positif mama gitu ya. Nah, terus kemudian ada kemandirian. Mama, papa, bunda, kalau sayang sama anak boleh sesekali disuapin tapi mulai diajarkan untuk mandiri. Apalagi yang sudah TK. Ayo makan sendiri karena sudah TK. Ayo makan sendiri, minumnya di gelas. Siapa yang masih di dot? No, aku minumnya di gelas. Oh enggak ya, Kak Ila enggak kok, minumnya di gelas kok gitu ya. Nah, terus kemudian lagi ada kemandirian. Tetap ini ya, mama dibiasakan ya. Ayo kalau sudah main, dibiasakan untuk dirapikan. Ini untuk menandakan bahwasannya mereka diajarkan untuk tanggung jawab. Kemudian ini ya, misalkan mereka punya saudara. Yang nomor 6 ini titik poin penting juga Mama Bunda, memiliki harga diri. Jadi misalkan ya, misalkan si kakak mencoba untuk membuat robot, tetapi dia tidak berhasil, tetapi dia diketawain. Akhirnya dia nangis. Loh, berarti si kakak ini sudah memiliki harga diri, sudah memiliki jiwa kepemimpinan, gitu ya. Jadi biarkan mereka tumbuh dan disupport. Dilarang memarahi anak. Setelah ikut parenting Bu Arina, dilarang memarahi anak dengan kasih sayang. Ya, Papa kalau pulang kerja, woi berantakan. Dilarang marah. Tarik nafas. Mama juga begitu. Misalkan cuciannya masih banyak, terus kemudian setrikanya masih banyak, mainannya berantakan, dilarang marah. Ayo anak hebat. Jadi kalau anak-anak pendekatannya dengan lagu itu biasanya lebih merasuk loh. Ayo anak hebat, namanya Kakak Fatimah. Kakak Fatimah hari ini membersihkan mainan. Nah, gitu ya. Begitu Mama Bunda. Kemudian ketujuh, belajar melalui ini ya Mama Bunda ya. Belajar melalui indera dan bekerja. Nah, belajar melalui indera, jadi mulai ini ya, mulai indera penglihatan, kemudian indera pendengaran. Nah, itu harus diberikan kata-kata positif ya. Kemudian ke-8 adalah mengulang hal yang disukai. Misalkan hal yang disukai anak-anak adalah eksperimen membuat donat gitu ya. Nah, itu ini didukung gitu ya. Jadi apa sukanya dia harus didukung gitu ya. Kalau Mas Reiki ini nampaknya sukanya ninja-ninjaan gitu ya. Karena dari tadi ditutup jus gitu ya, Mas Reiki ya. Nah jadi ninja lagi. Nah, kemudian sebenarnya itu bagian dari hal yang disukai gitu ya. Ciri-ciri dari ninja apa sih? Oh, tangkas, oh lincah. Ambil sisi positifnya gitu ya. Kemudian jangan lupa anak dilibatkan proses Mama. Lari Mas Reikinya ya. Lari kencang gitu ya. Wah, lari lagi, lompat lagi, terbang lagi. Nah, untung mamanya Mas Reiki ini penyabar ini ya. Alhamdulillah ya.
Nah, tadi sudah Bu Arin jelaskan bagaimana menyeimbangkan kognitif, afektif, psikomotor. Ingat nilai agama menjadi pondasi utama. Ingat Mama Bunda jangan bosan-bosan untuk nasihati. Jangan bosan-bosan untuk cerewet-cerewet, itu bagus loh. Ya, malah jangan diem ya. Kalau sudah Mama Bunda diem, wah bahaya ini. Berarti tugasnya, PR-nya papanya harus betul-betul memahami. Nah, jadi mood-nya Mama itu harus ekstra ya. Mood-nya Mama harus enjoy. Karena dia sebagai cahaya di rumah. Masya Allah. Gitu ya. Bahasa yang disampaikan positif. Dilarang ngejas anak ya Mama Bunda ya. Dilarang ngejas anak. Dilarang marahi anak. Janji ya Mama Bunda, Papa. Oke. Kemudian jangan lupa sosial emosionalnya dilatih berbagi, dilatih adanya Jumat berkah, dilatih adanya sembahyang duha. Bagus itu. Pasti menjadi generasi yang luar biasa. Kemudian motorik, kalau dia bisa sepatu roda, sepeda-sepeda, skuter-skuter gitu ya. Nah, kemudian ini ya, ini materi-materi keilmuan yang Mama Papa harus dipahami gitu ya. Sekali lagi perkembangan adik-adik tergantung bagaimana Mama Papa mempercayakan pada instansi. Ustazah yang saya hormati, yang saya sayangi, di sini banyak orang hebat, di sini banyak anak hebat, di sini banyak wali murid yang hebat. Sehingga kegiatan ini nanti betul-betul sekolah menjadi madrasah utama yang mendukung dalam tumbuh kembang anak-anak. Nah, ketika sekolah ada tugas untuk membuat sains, Mama Papa harus mendukung ya. Nah, gitu ya. Nah, terus kemudian lagi ada karakteristik perkembangan ya, Mama Bunda, misalkan menirukan gerakan ibadah. Jadi harapannya lulus dari sekolah ini doa sudah di luar kepala. Kemudian doa-doa pendek sudah hafal semuanya. Bahasa Inggris bisa berkomunikasi reguler. Ini bagian dari keunggulan yang luar biasa loh Mama Bunda. Nah, kemudian diajarkan untuk sering mengucapkan permisi, Assalamualaikum Ustazah. Kemudian mohon maaf saya terlambat, dibiasakan untuk ada empati-empati begitu, ya. Karena bahasa itu akan menunjukkan kualitas gitu ya. Kemudian menunjuk bagian tubuh yang misalkan pada dalam buku, terus kemudian kata-kata sederhana, terus kemudian anak-anak yang bandel, tidak ada loh di sini anak-anak yang bandel, adanya anak-anak yang aktif Mama Bunda, ya. Oke, biarkan mereka berjalan, memanjat, berlari, biarkan, ya. Kemudian ada yang masih kecil, merangkak, biarkan juga untuk menendang dan melempar bola, tapi harus diberitahu, nak, jangan menendang, nak, hindari kata jangan, tapi nak, ayo bermain bola di sini, gitu ya, Mama Bunda, dihindari kata jangan. Jadi, nak, ayo kita main bola di sini. Nak, jangan main bola di sini ya, nanti kacanya pecah, duar, gitu ya. Nah, jadi anak-anak harus diberikan kata-kata yang lembut. Nah, kemudian selain itu, dalam perkembangannya adalah sekali lagi bahasa hal yang paling mendasar dan yang paling utama, gitu ya. Yang terakhir dari session ini adalah menyapa bahwasannya utama dari kegiatan hari ini adalah Mama Bunda, saya berpesan bahwasannya yang pertama adanya pemberian aturan yang wajar dan fleksibel. Mama Bunda, setelah mengikuti kegiatan parentingnya Bu Arina, dan sebelum harapannya berbeda ya Mama Bunda. Setelah ini Mama Bunda buat secari kertas, gitu ya,
pemberian waktu, aturan yang wajar dan fleksibel, kemudian kebebasan mengeksplorasi, kemudian diberikan anak-anak kebebasan mengeksplorasi kompetensi, kemudian penghargaan dan pengertian, kemudian cinta, kehangatan, dan kasih sayang, bolak-balik, Mama Reki memeluk nih, jis, puk, 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 gitu ya. Kemudian stimulasi lingkungan, itu wajib dan penting, dan interaksi. Jangan dicuekin ya anak-anak Mama Bunda. Kemudian pujian, hebat hari ini sudah melaksanakan tugas ini, gitu ya. Kemudian ada lingkungan, aturan yang reguler harus diberitahu anaknya biar tahu ini benar, ini salah. Tapi hindari kata jangan. Jadi dialihkan dengan kata yang lain. Kemudian kesempatan dan waktu lebih banyak, gitu ya. Ini adalah musim pandemi, kesempatan untuk me time, kesempatan untuk lebih dekat dengan anak-anak, berikan kasih sayang yang lebih pada anak-anak. Kemudian berikan kasih sayang yang lebih. Sekali lagi terima kasih ustadzah-ustadzah semua, Ibu Kepala Sekolah, Badan Pembina Harian, kemudian Pak Suki dan semuanya, Bu Puji, kemudian Pak Puji, sukses selalu, anak-anak yang hebat. Terima kasih sudah hadir dalam webinar ini. Terima kasih Mas Albi. Ini dipeluk mamanya, Masya Allah. Saya senang melihatnya ya. Kemudian juga begitu. Ada Mama Vera yang sedang memeluk anaknya, Masya Allah. Gitu ya. Ada lagi ini Mama Kaila, ada Dik Kalia yang didampingi orang tuanya, Masya Allah, Alhamdulillah, gitu ya. Ada Mama Arweni yang sedang dengan, oh cantiknya, siapakah itu, gitu ya. Siapa Mama Arweni? Alisa. Dengan Dek Alisa yang sedang memeluk panda pinkinya ya. Wow, ada ini ya, ada Mas Dian Armas ya itu ya. Waduh, tadi mainannya banyak sekali dijajar-jajar semua. Masya Allah. Hebat-hebat semuanya loh di sini. Ya Allah. Ya. Oke. Terima kasih. Ada Mama Arsya juga. Terima kasih untuk adik-adik semuanya yang hebat. Mama Bunda semuanya gitu ya. Mama Yesi, salam untuk si kecil yang cantik. Untuk semuanya ada Mama Raisa. Hai Mama Raisa, di manakah si kecil? Ngaji. Baik, oke. Salam ya Mama Raisa ya. Oke. Nah, oke, alhamdulillah. Ada Mama Arsya, ada Mama Vera, Masya Allah. Mama Agustin Rafika, Mama Tina. Wow, banyak sekali ya, Masya Allah. Nah, ada Mas Hamizan juga loh. Halo Mas Hamizan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, anak hebat. Sudah sarapan ya? Mas Hamizan ya? Oh, sedang main traktor. Oke. Pinter, hebat. Ada ini loh, Mama Isya Fatul ya. Ini anaknya siapa Mama Isya Fatul? Syahir. Hai Mas Syahir. Aduh, sudah mandi seger. Mas Syahir, kira-kira sukanya main apa ya Mas Syahir ya? Main apa? Main kartu. Oh, main kartu. Kartunya gambar apa itu Mas Syahir ya? Kapten Amerika. Aduh, Kapten Amerika. Ya, keren banget. Ada lagi, ada Kak Nafisya sambil nyamil prok Kak Nafisa. Halo Kak Nafisa. Hai. Nah, betul. Hai Kak Nafisya. Kak Nafisya hari ini sudah sarapan, Nak? Oh, sudah.
sudah. Sudah ya. Oke, salam hebat ya, Kak Nafisya ya. Oke. Oh, ada. Oh, kalau Kak Kalia juga sukanya kucing loh. Wih, lucunya. Oh, cewek kucingnya. Kucingnya ikut webmeet juga. Halo kucing. Oke, ada Mama Arsya ya. Itu namanya siapa ya itu Mama Arsya ya? Anaknya yang cantik. Namanya siapa Mama Arsya? Halo Mama. Halo Namanya Dek Zia. Aduh, Dek Zia, anak yang cantik, manis. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Gimana itu? Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini kalau Mama Agustin ini anaknya siapa ya namanya Mama Agustin ya? Namanya Nanda dan Sina, Bunda. Ada dua. Mas Nanda dan Mas Sina, Mbak Sina. Mbak Sina ya. Ya, di mana Bunda? Masih di rumah utinya kebetulan karena kejebak PPKM jadinya iya belum bisa kembali ke Malang. Baik, salam ya. Iya Bunda. Agustin, Masya Allah. Iya. Ini terlihat smart ini ya. Ini Mama Agustin. Oke. Tadi siapa yang belum Bu Arin sapa ya? Mohon maaf Bu Arina, waktu sudah habis. Betul, ya. Betul, terima kasih. Ini tadi terakhir menyapa, terima kasih Ibu Hana, Ibu Kepala Sekolah, salam sukses selalu. Dari Bu Arina, terima kasih, mohon undur diri untuk anak-anak hebat semuanya. Salam sukses, Nak, jangan lupa berbakti sama orang tua. Ini ya, berbakti sama orang tua, kemudian nurut sama orang tua, insya Allah kelak menjadi orang sukses, dilarang menangis, dilarang marah-marah, gitu ya, bisa dikomunikasikan dengan baik dengan orang tua. Terima kasih dari Bu Arin, arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arin atas ilmunya yang sangat luar biasa. Semoga kita semua dapat mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita ya Bunda. Untuk acara selanjutnya adalah sosialisasi pembelajaran daring yang akan disampaikan oleh Bunda Dian. Monggo Bunda Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengaran jelas? Jelas. Oh, kedengaran. Mohon Bunda. Oke, terima kasih Anita. Oke, di sini saya tidak panjang-panjang. Mami kan sengir. Aku duduk sengir. Aku Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ya Ayah Bunda, di sini saya akan menyampaikan sosialisasi pembelajaran daring. Dengar, saya tak pindah mawon ke sebelah. Ya. Mohon maaf, tadi ada gangguan, saya bergeser ke sebelah. Sebentar ya saya sebentar yang bersalsa. Saya tidak dulu kamera. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya menyampaikan untuk sosialisasi pembelajaran daring tahun 2021-2022. Kita di sini sudah mengetahui bersama sambil menunggu situasi kondusif dan memungkinkan untuk tatap muka, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kami
saya mewakili seluruh tim pendidik KB Aisyah 24 dan TK Abad 33 Karangploso memohon maaf yang sebesar-besarnya karena pembelajaran belum bisa kita lakukan secara tatap muka. Mengingat